Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha asy-syahril karim ala husnil qiyam was-siyam wa a'inna fihi ya Rabbana ala tarkil ma'siyati. Taqabbal ya Rabbana minna salihal a'mal innaka anta ala kulli syai'in qadir warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan Imam Ghazali dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada kelompok yang ketujuh ini. Kelompok dari kelas-kelas ustadz. Ustadz tertipu. Ustadz yang tertipu. Berkat ukhra, kelompok yang lain ada kelompok yang ketujuh. Istaghalu bil wa'di. Kerjaannya ceramah. Ini berilmu dan ceramah. Yang repot tidak berilmu, ceramah itu kan nanti. Yang berilmu saja berceramah ini bisa musibah nanti kalau tidak hati-hati. Ini istaghalu bil wa'di. Sibuk menyibukkan diri untuk memberikan wejangan kepada orang. Di sini ada wa ila uradbati man yakalam. Kayaknya naskah lain bunyinya. Istahulu wa ila iradbati man yatakallamu fi akhlaqin nasbi. Ini sepertinya disesuaikan dengan naskah yang lain. Ada bunyinya wa a'lahum rudbatan. Wa a'lahum rudbatan, tingkat tertinggi, bukan rutbah, bukan martabat yang sungguhnya. Yatakallam, man yatakallam, orang yang berbicara fi akhlaqin nafsi, tentang akhlak diri. Akhlak ini yang ada hubungannya dengan membersihkan hati. Membersihkan hati. Yang dibahas masalah membersihkan hati. Itu ilmu tasawuf, ilmu raqaiq, ilmu tazkiyatun nufus, tahdhibun nufus. Ini sekelompok orang. Ini bunyi naskah yang, kalau naskah ini kalau kita maknai, kalau kita mencoba-coba, kita temukan kitab ini banyak naskah yang berbeda-beda. Kalau kita maknai sesuai dengan naskah yang satu ini, mungkin kita tafsiri begini. Istaghalu bil wa'di, sibuk dengan ceramah. Wa istaghalu wa i'la'i rudbati man yatakallamu fi akhlaqin nafsi. I'la'i, mengangkat maksudnya. I'la'i rudbati, mengangkat martabatnya orang yang berbicara tentang akhlak hati, pembersih hati, pembersih jiwa, yakni membersihkan hati. Akhlakun nafas itu yang membersihkan hati, ilmu membersihkan hati.
Atau kalau dengan naskah yang begitu agak sedikit. Dia sendiri yang ceramah. Yang dikritik dia. Yani mereka. Maka yang pertama adalah mungkin yang paling tinggi modelnya. Jadi ada orang-orang kerjaannya ceramah. Dengan naskah yang satu lagi. Wa'lahum yang paling ranking terberat bagi mereka adalah orang yang kerjaannya ngomong tentang akhlak, membersihkan hati, minal khaufi war rajai, takut kepada Allah, war rajai, mengharap Allah, wasabri, sabar, wasyukri, syukur, tawakkuli, tawakal, zuhdi, zuhud, wal yakini, yakin, wa ikhlas, ikhlas, sidqi, dan kejujuran. Nah, ini dengan naskah satu lagi. Yang dia bicaranya masalah-masalah begitu, hebat. Masalah berat urusan hati. Wahum maghrurun. Nah, ini karena mereka sendiri sebetulnya yang hum maghrurun, mereka tertipu. Yadhunnuna annahum la takallamu, bukan orang lain bicara dia. Hum maghrurun, mereka tertipu. Wahum maghruruna, mereka tertipu li'annahum, karena mereka ini gayanya ceramah yang kadang membawa tentang hati, membersihkan hati dan seterusnya. Maghruruna, mereka tertipu. Li'annahum yadhunnuna, mereka menduga. Li'annahum yadhunnuna, mereka menduga. Annahum, mereka itu idza takallamu bihadhi sifati, mereka menduga kalau sudah cerita tentang membersihkan hati, tentang bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana tentang ikhlas, tentang kejujuran, kalau sudah bicara dipikir langsung sifatmu nempel pada dirinya, padahal masih di lesannya. Annahum idza takallamu, mereka menduga kalau sudah ngomongin tentang akhlak tadi, bihadis sifati, bihadis wada'ul khalqa, dan mengajak orang ilaiha untuk berakhlak itu, faqad ittasafu biha. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya dengan ceramahnya yang menyentuh tadi tentang membersihkan hati, dengan ceramahnya itu berarti dia sudah berakhlak. Kan enggak begitu, itu kan hanya cerita akhlak dia. Pengen dia harus paham. Tertipunya apa? Dia kalau bicara tentang membersihkan hati, mungkin ya menukil kitab Ihya Ulumuddin Bidayatul Hidayah, tentang kitab Minhajul Abidin, atau kitab misalnya Adab Sulukul Murid, wah luar biasa. Kitab-kitab raqaiq, tetap tasawuf, cerita ngajak orang untuk berakhlak yang seperti itu. Tapi dianya jauh dari akhlak itu. Dia menduga kalau sudah ngomong begitu kayaknya sudah segala-galanya. Sebab mungkin kalau sudah ngomong orang meyakini berarti dia berakhlak begitu. Padahal ngomong doang ibaratnya dia. Mau bicara tentang akhlak dahsyat. Tapi tertipu orang ini. Mengajak orang untuk berakhlak yang mulia tadi. Wa hum munfakkuna anha. Tapi mereka tidak punya akhlak itu. Mereka dongeng saja. Ceramah saja. Ini serem nih, peringatan orang yang suka ceramah di mimbar. Menukil cerita tentang tasawuf, tentang keramat orang wali, tentang kekhusyuan orang-orang dulu, cerita tentang kesolehan orang-orang, tapi dianya jauh hanya sedang nukil cerita yang mengagumkan, membuat orang geleng-geleng kepala. Wah. Mereka terjauh daripada sifat-sifat ila an qadrin yasirin, kecuali sedikit dia memiliki. La yanfaku anhu, kecuali hal sedikit yang dia enggak terpisahkan. Yang juga itu awamun nasi, orang awamul muslimin, kaum muslimin juga mempunyai. Artinya apa? Akhlak sekelibat akhlak yang biasa dimiliki oleh orang lain, bukan khusus orang ustadz. Orang awam pun juga punya akhlak-akhlak sedikit. Tapi akhlak yang disebutkan yang dahsyat, yang luar biasa enggak punya dia. Wa ghururu haula'i, ketertipuan ini, kelas-kelas penceramah ini yang suka ngasih nasihat ini. Asyaddul ghurur, lebih serem lagi. Asyaddul ghurur, lebih serem lagi. Sangat parah. Li'annahum yujibuna bi anfusihim, dia terkagum-kagum dengan dirinya karena dianggap dia menguasai ilmu membersihkan hati. Dipikir kalau orang sudah menguasai membersihkan hati, langsung hatinya bersih begitu. Ghayatul ijab, dan sudah berlebihan terkagum-kagum pada dirinya. Bahkan mungkin kalau ngelihat orang tuh nilai langsung, apaan tuh? Masih dangkal tuh ilmu tasawufnya. Rupanya dia melihat orang selalu dengan kesombongan, mengagungkan dirinya. Apaan itu? Yes. Belum sampai hakikat ya.
Itu masih cangkang, masih kulit saja. Ya, apaan tuh? Perlu kalau sudah orang kenal hatinya benar, wah bahasanya serem. Selalu bicara hati. Orang bersih hati, sementara dia kotor. Hanya ilmu teori saja. Cerita tentang ilmu bersihkan hati. Wa idzunnuna annahum, mereka itu menduga annahum matabaharu fi ilmil mahabbati, mereka menduga bahasanya tidaklah ada orang atau tidaklah mereka itu mendalami ilmu tentang cinta, tentang hati tadi, illa wa hum minan najina indallah, artinya tidak ada orang yang bisa menekuni ilmu ini, seolah begitu. Jadi bukan bicara tentang amalnya, ilmu yang telah disebutkan. Dia meyakini bahasanya yang menekuni ilmu tasawuf ini, yang menekuni ilmu raqaiq ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya salam. Bukan mengamalkan, bukan hakikat memahami ilmu, mengamalkan ilmu, hanya dia menduga. Jadi kalau pandai berbicara tentang ilmu membersihkan hati, ilmu riya, ilmu sombong, ilmu ini semuanya dia benar fasih, dipikir langsung minan najina, termasuk orang selamat indallahi di hadapan Allah. Wa annahum maghfur lahum, seolah sudah diampuni oleh Allah bihifdzihim, karena mereka telah bisa menghafal kalamiz zuhad, perkataan para ulama. Wah, berkata Imam Qushairi, Imam Junaid al-Baghdadi tentang wah Imam Haddad bisa nukil omongan para a'immah. Mari kita sampaikan kitab ini, kitab ajib, unik banget. Li'annahum yadunna annahum yuhabbibuna, dia menduga wa haula yashaddu ghururan, ini bihifdzihim, dengan menghafal di kalamiz zuhadi, pandai menukil perkataan orang-orang ahli zuhud, orang-orang ahlillah, orang-orang kekasih Allah. Dia pandai menukil omongan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, dia nukil kan. Syekh Ahmad Ar-Rifai, kalimat dia hafal betul kalimat. Bin nas, coba aja, ayo. Kalau orang bisa menukil nas di ceramah langsung perkataan a'immah, mengagumkan, wah bisa menukil omongannya orang besar. Tapi hanya nukil tak, bukan untuk dirasakan dan diamalkan. Ma'akhuluwihim minal amali, sepi amal, pandai nukil, sepi dari amal. Nah ini kelas memang penceramah, hati-hati nih. Para santri, jangan cita-citanya jadi penceramah. Penceramah yang pandai menukil tak, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Serem dia, kata Imam Ghazali, tertipu. Ditambah lagi, wa haula'i asyaddu ghurura. Ini lebih serem lagi tertipunya. Bukan ilmu yang sesungguhnya dan bukan diamalkan untuk dirinya. Dia dongeng tentang para kekasih Allah, dongeng tentang orang-orang mulia, dongeng tentang ilmu bersihkan hati, dongeng. Ini Imam Ghazali yang menyebutkan. Asyaddu ghururan mimman kana qablahum. Ini lebih serem lagi dari sebelumnya. Ini. Oh, kelas penceramah. Kelas penceramah. Ya annahum yadhunnuna, mereka menduga. Annahum, sesungguhnya mereka yuhabbibuna fillahi wa rasulihi, ingin menghantarkan orang agar cinta Allah dan Rasulnya. Seolah dia mengajarkan orang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah sementara dia tidak mengamalkan dengan hatinya. Padahal kaidahnya wa maqdaru ala tahqiqi daqaiq, orang enggak akan bisa menjelaskan dengan benar, mengajarkan dengan benar tentang ilmu ikhlas kecuali orang ikhlas. Belajar ikhlas dulu, kalau enggak ikhlas khayalan, ikhlas cerita. Illa wa hum mukhlisun, kecuali orang ikhlas. Wala waqafu ala khafaya uyubin nafsi, tidak akan bisa orang berhenti atau menjelaskan tentang tersembunyi atau penyakit-penyakit tersembunyi, khafaya uyubin nafsi, penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, illa wa hum anha munazzahuna, kecuali dia berusaha membersihkan dulu dari penyakit tersebut. Wa kadzalika jami'us sifati, sehingga orang dulu para ulama itu mereka membicarakan tentang ilmu kesombongan, dia berusaha dulu untuk menghilangkan kesombongan. Berusaha untuk menghilangkan kesombongan di hatinya. Dan tidak akan fasih bicara ilmu kesombongan kecuali dia berusaha untuk menghilangkan sombong dari dirinya.
Ini kata Imam Ghazali. Wa dzalika jami'us sifat, begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Dan orang-orang tertipu tadi, orang tertipu tadi, wa hum ahabbu fid dunya min kulli ahad. Dia orang yang lebih mencintai kepada dunia dibanding yang lainnya. Tampaknya dia orang zuhud. Ini kelasnya itu. Wah, gayanya, actionnya sudah orang yang tidak mau dunia. Tapi ternyata dia adalah lebih mencintai dunia daripada yang lainnya. Daripada siapapun. Wa yudhiruna zuhda fid dunya. Menampakkan dia zuhud kepada dunia. Enggak perlu dunia. Li syiddati hirsihim alaiha. Dia menampakkan zuhud. Padahal dia sangat mencintai dunia, tamak kepada dunia. Wa quwwati rahmatihim fiha, kuat kemauannya kepada dunia. Yahuthuna 'alal ikhlasi, dia mengajak orang ikhlas. Wa hum ghairu mukhlisin, mereka sendiri tidak ikhlas. Mengajak ikhlas tapi tidak ikhlas. Wa yudhiruna du'a ila Allah wa hum minhu wa yudhiruna, dan dia menampakkan ada kalimat lain. Wa yudhiruna ad-du'a ila Allah. Dia menampakkan ad-du'a ila Allah, mengajak seruan ila Allah, kepada Allah. Mengajak orang untuk menuju kepada Allah, maksudnya ad-du'a itu mengajak seperti dakwati. Tampaknya dia mengajak kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, tapi hum minhu farun. Tapi kenyataannya dia sesungguhnya menjauh dari Allah. Actionnya saja, Masya Allah, kayak ahlillah, kayak ahli surga, berjalan di atas bumi. Yukhawwifuna billahi, seolah-olah mereka mengajari agar takut kepada Allah. Wa hum minhu aminun, tapi mereka sendiri masa nggak takut dengan hukuman Allah. Dosa-dosa dilakukan, maksiat dilakukan. Malah menyeramkan, serem. Semoga Allah menjauhkan dari menjadi kelompok-kelompok ini. Kadang-kadang diuji dengan ceramah, diuji dengan ngomong. Wa yuqarribuna ila Allah, pengen mendekatkan orang kepada Allah. Wa minhum muba'adun, ternyata mereka sendiri dari Allah dijauhkan. Mereka jauh dari Allah, seolah-olah mengajak dekat kepada Allah. Ini pengamatan Imam Ghazali. Kayaknya ngajak kepada Allah, tapi dia tidak pernah. Ayo, Masya Allah, ini. Tapi tidak ada kerinduan kepada Allah. Tidak ada kekhusyuan di dalam menyebut nama Allah. Innalillah. Wa yudzakkiruna billahi, mengingatkan orang kepada Allah. Wa hum lahu nasun, mereka sendiri lupa kepada Allah. Wa yadhummuna sifatil madhmumati, mencaci, mengatakan mencaci sifat-sifat jelek. Dia menjelekkan sifat jelek, ini sifat tidak beria, sifat ini jelek semuanya. Wahum biha muttasifun, tapi mereka sendiri punya sifat begitu. Gayanya memerangi ria, tapi ria enggak sadar. Gayanya memerangi sombong, sombong enggak sadar. Wa yusrifun nasa 'anil khalqi, dia menjauhkan orang dari makhluk, maksudnya jangan sampai senang dikerumunin makhluk. Jangan senang disanjung-sanjung orang. Ngajari orang agar jauh daripada sanjungan manusia, agar tidak dikerumunin orang. Ternyata di sela-sela ceramahnya diam-diam dia merasa dikagumi orang, menikmati. Akhirnya kalau sudah bicara ceramah, banyak-banyakan majelis, viral-viralan, rame-ramean. Bukan, itu manusia kan. Seolah-olah kalau kumpul bicara tentang ilmu membersihkan hati, mengajari orang, jangan dekat dengan sanjungan orang, jangan senang dengan sanjungan orang, jauhi kerumunan, jangan senang dielulukan oleh orang. Seolah-olah begitu kayaknya Imam Ghazali ini. Wa hum 'alal khalqi ashadduhum khirsa, ternyata dia lebih senang kepada manusia, senang dikerumunin orang, senang dielulukan, senang disanjung-sanjung. Tandanya apa kata Imam Ghazali? Lau muni'u, kalau orang dilarang, an majalisihim, kalau nanti misalnya dia punya majelis,
Ini ulama-ulama tadi, ulama penceramah ini. Yang seolah-olah menjauhkan orang dari kerumunan, jangan senang dengan disanjung orang dan sebagainya. Nggak perlu kita rame-rame dan sebagainya. Kemudian dia punya majlis. Kalau ada muni, kalau ada dilarang orang-orang, jangan datang ke rumahnya ustadz ini. Jangan datang ke rumahnya ustadz ini. Lo muni'u an majalishim. Kalau seandainya ada umat ini dilarang datang ke majelisnya ustadz-ustadz tertipu tadi, alladzi yad'una fiha, yang mereka mengajak di majelis tersebut an-nasa, orang, ilallah, kepada Allah. Di majelis yang dia mengajarkan ilmu mendekatkan diri kepada Allah, majelisnya adalah di luar, soalnya dia nggak sedang sanjungan dan nggak perlu kerumunan orang. Saya masya Allah nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Kita perlu dengan Allah kayak action ini, masya Allah, nggak perlu sanjungan orang menjerumuskan, masya Allah, hati-hati. Tapi dia punya majelis. Kalau seandainya ada orang yang mau datang majelis, stop di pinggir jalan sana, jangan datang ke rumah majelis ustadz itu. Kalau ada orang menghalangi kedatangan orang ke tempat dia, langsung dhaqat alimul ardi, dunia jadi sempit. Marahnya enggak kira-kira, bima rahubat. Padahal bumi itu luas. Artinya apa? Giliran katanya enggak butuh dengan orang, enggak senang dengan sanjungan orang, enggak senang dikerumunin orang, akan tapi di saat ada orang dihalangi untuk datang kepada mereka, dia sakit hati. Kan? Karena enggak tulus dia bahasa omongannya. Ini Imam Ghazali, subhanallah. Ini adalah pencermatan yang dicermati Imam Ghazali. Wah, kelihatannya nyeru tentang hubbul akhirati, jangan sampai hubbud dunia, tidak perlu hubbul bangka, tidak perlu hubbul syuhra, tidak perlu senang disanjung, kemasyhurannya ini. Giliran ada orang menghalangi agar tidak berkerumun di tempatnya dia marah. Mestinya kan biasa saja. Oh iya, marah. Wa yaz'amuna anna ghardahum islahul haq. Tapi tetap kalau ini kan beda. Kalau saya kan untuk benahi orang, sehingga perlu orang sebanyak-banyaknya. Sehingga harus ada promo, ada apa namanya, ada informasi, ada pamflet di sebar mana. Karena ini kan mengajak orang, ini harus benar-benar, ini lebih banyak ini. Padahal kemarin katanya ngomong bahwasanya nggak perlu sanjungan orang. Kita pun nih, maksud Imam Ghazali itu ngajari siapapun yang masuk di dunia ini, ayo jujur deh, nggak usah pakai action. Subhanallah, serem Imam Ghazali ngomongnya. Walau dhahara min akrani ahadihim, kalau ternyata nanti dia punya teman, di antara salah satu teman mereka, orang akbal al khalqu alaihi, kalau ada temannya yang mulai viral, mulai masyhur, wa man saluhu ala yadihi, dan ada orang yang banyak benar di tangannya, santrinya banyak belajar benar, masya Allah, jamaah menjadi baik, lamma taqamman, dia sedih, padahal orang menjadi baik dia masih sedih. Nggak terima itu. Orang baru kemarin sore tiba-tiba jamaahnya banyak, kapasitas. Lah dia mah lokal ini. Saya mah pendidikan luar negeri nih. Biasanya. Apaan tuh? Lah, nggak ada. Artinya sempit. Hasadan karena hasad Allah. Ini pengamatan Imam Ghazali. Walau athna wahidun minnal mutaraddidina ilaihi fi ba'di akranihi, kalau seandainya muridnya itu nyanjung ustaz lain, lakana abghadul khalqi la ilaihi, sehingga langsung dia marah kepada orang itu. Ngapain kau sanjung dia? Apaan itu? Yang alim tuh hanya maksud cuma enggak ngomong itu. Mafish, enggak ada ilmu dia. Ada nyanjung maunya, masya Allah syekh, wallah ada seorang ustaz masya Allah alim, langsung yang alim hanya saya, yang katanya saya. Tidak ada yang alim, hanya saya. Na'udzubillah. Ini musibah Imam Ghazali. Mencermati, ini kelas penceramah. Ramai berlomba-lomba jadi penceramah. Mendongeng kan nanti. Hati-hati. Makanya kalau dia penceramah harus betul menata hati, niat. Karena penceramah itu beda dengan ustadz yang ngajari bangku. Kalau penceramah nanti adalah ada kekaguman orang. Kemudian dilulukan, disanjung, dan seterusnya. Ini makanya kami sampaikan bahwasanya semuanya harus baca bukunya Imam Ghazali ini. Fahaulai a'dhamu huraran. Ini lebih serem lagi ketertipuannya. Wa abad an ditanabbuhi, lebih susah untuk tanabbuh itu sadar.
Warujuk ila sadati, untuk kembali kepada yang benar. Kenapa dia menikmati kemasyhurannya? Padahal tidak punya, tidak, istilahnya sudah hanya dikagumi orang saja. Dikagumi orang, hatinya kotor, hatinya ini. Ini pengamatan Imam Ghazali. Ada model kelompok semacam itu. Gayanya Masya Allah, kalau nasihat orang dahsyat, tapi dia jauh dari nasihatnya sendiri. Firqatun ukhra, kelompok yang lain masih kalau tadi masih ngomongnya benar, yang dibicarakan benar dan sebagainya. Ini ada lagi ustadz penceramah model baru lagi ini, serem lagi ini. Ada di zaman-zaman sekarang ada. Adalu anil muhimmil wajib. Kalau ceramah sudah enggak bicara ilmu-ilmu yang penting. Kalau tadi masih lumayan ilmunya penting, bersihkan hati, sombong dan sebagainya. Adalu berpaling. Anil muhimmil wajib, dari bicara hal yang penting dan yang wajib fil wa'di, dalam ceramah. Ceramahnya bukan hal penting, sudah menjadi ceramah yang enggak berbobot. Wa hum wa'adu ahli zaman, ahli dzats zaman. Mereka adalah penceramah-ceramah zaman ini, kata Imam Ghazali tahun abad keempat. Kafatan, berarti semuanya. Wah, ini serem nih. Kayaknya sudah actionnya, gayanya penceramah. Apa itu gayanya? Ini lihat. Ila man asamahullah, kecuali yang dijaga oleh Allah. Semoga kalau ada yang menceramah mendengar suara ini termasuk yang dijaga oleh Allah. Fashtahalu bit-tamat. Sibuknya kalau ceramah itu hal-hal yang tamat, itu aslinya sesuatu yang bikin musibah. Omongannya itu jadi musibah, nggak benar. Satah itu omongan yang nggak bisa difahami, satahat. Ngelantur kayak gayanya, biar dianggap ilmunya kelas tinggi. Ya bicara keramat aneh-aneh, satahat. Omongan ulama-ulama yang dinukil dari ulama yang aneh-aneh. Ini ada. Di mimbar bicara tentang sesuatu hal yang aneh-aneh. Satahat itu omongan yang tidak bisa difahami. Kalau bahasanya orang biasa ngelantur, tapi kalau ulama, para kekasih Allah, satahat ini pembicaraan di saat dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Nggak bisa dihadirkan di kelas awam. Cuman ini sudah kerjaannya nukil, akhirnya jadi fitnah semuanya ini ustadz zaman ini. Wah, hati-hati. Penceramah ini. Wa talfiqu kalimatin, mencuplek-cuplek, mengadu kalimat-kalimat kharijatin an qanuni syar'i. Akhirnya omongan-omongan, kalimat-kalimat keluar dari rambu-rambu syariat. Wal adli, keadilan. Talaban lil ighrabi, dia hanya mencuplek kalimat bukan ilmiah, pokoknya dia bisa menyusun, merangkum, merapikan susunan satu materi ceramah, yang penting agar orang terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Yaitu tadi bicara tentang hal-hal yang aneh-aneh. Keramat, kasyaf, segala macam. Itu kan termasuk satahat kadang-kadang. Hati-hati, kalau ceramah yang normal saja. Kalau menyampaikan pesan, yang normal saja kayak Imam Ghazali sebelumnya bisa saja sesat. Kalau tidak menata hatinya. Apalagi yang ngomongannya sudah ngelantur-ngelantur nih sudah. Yang nggak paham malah disenengi, katanya kelas tinggi, ini kan repot. Wa ta'ifatun, sekarang lagi istaqalu, sibuk bitayyarat. Tayyar itu seperti cara ya. Sebagian kok ada pakai tayyar. Tayyarat nih pakai tok nih. Tok ini maknanya jauh mana? Allah alam. Allah alam bisawab, yang benar mana? Ada tayyarat, tayyar. Tayyar itu adalah gaya aliran ceramah. Ada orang yang gaya ceramahnya adalah nukat, lelucon, awal akhir guyonan. Allah ajib. Kayak ada aja Imam Ghazali itu memang sudah ada tahun abad keempat ya. Ceramah suka lucu-lucu ada rupanya Imam Ghazali. Gimana? Awal akhir lelucon. Abad keempat, ini sudah 1400 lebih. Wa tasji'il alfad, menjadikan kalimatnya itu indah, penuh dengan sajak. Jadi bahasanya ditata rapi, kalimatnya menarik. Wa talfiqiha, dan talfiq, kalau talfiq itu menggabungkan antara madhab dengan madhab dalam pemikiran. Tapi kalau dengan omongan adalah mencuplek-cuplek kalimat lalu digabungkan menjadi kalimat yang didengar enak, bukan mikirkan ilmunya. Tapi hanya mementingkan tentang lafadznya menarik. Tujuan mereka dengan gaya ceramah begitu tuh, bicara hal yang aneh-aneh, yang khurafat, kasyaf, keramat, satahat. Ini tujuannya adalah
Ayakturu fi majlisihim, biar banyak terjadi di majelisnya at-tawajudu, orang yang tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya sehingga nanti apa? Wazza'aqat, histeris. Nangis, Allah, ayo bruk, udah tungsung tengurap nyungsap. Ya salam. Disetting itu sampai yang enggak nangis-nangis pura-pura nangis nih. Karena enggak kamu ketahuan langsung jerit nyungsep ke dalam. Ini gaya-gaya ini model. Cuman kita baca Imam Ghazali ini kayak tahu betul di zaman ini sudah. Model-model ceramah ini, model-model biar orang menangis. Orang bikin bahagia, bikin menangis, Masya Allah, langsung. Ini Imam Ghazali ini mengingatkan kita. Wa aktsaru hammihim fil asja. Mereka kalau ngomong tuh kalimatnya penuh dengan sajak, kalimat yang enak. Maksudnya kalimatnya benar. Istisyadi bi as'aril wisali, suka mendatangkan syair-syair yang bicara tentang urusan kecintaan kepada Allah, kerinduan para ulama kepada Allah. Ada syair-syair seperti itu dihadirkan biar menyentuh hati. Tujuannya tadi biar di majelis itu terjadi, biar tersentuh hati, histeris, nangis, jerit. Wala ala ghradin fasidatin. Ya, tujuannya adalah jelek, bukan untuk tujuannya adalah ya kembali kepada dirinya agar dikatakan bahasanya majelis paling menyentuh hati. Majelis paling khusyuk. Wallah, saya tidak pernah melihat majelis orang yang nangis seperti majelisnya syekh itu, ustadz itu. Ya salam. Wah, ini viral nanti. Masyhur suka nangis majelisnya. Innalillah. Faula syayatin, Imam Ghazali sedang. Fahaula mereka syayatinul insi, syaitan dalam bentuk manusia. Allah. Enak ya kita baca aja Imam Ghazali. Makanya sebenarnya kita belajar aja biar kita masuk di sini. Kalau yang ngomong kita serem, ini Imam Ghazali yang ngomong. Orang hebat ini. Syayatinul insi. Dallu, mereka sesat. Wa dallu, bikin sesat orang. Fa innal awwalina, sungguhnya orang dahulu. Illam yuslihu anfusahum, kalau seandainya mereka belum bisa membenahi diri mereka, faqad aslahu khairahum, omongannya bermanfaat untuk orang lain. Banyak orang dulu adalah jika menyampaikan ceramah, kok dia belum benar, maka ceramahnya agak akan merusak orang, menjadikan orang baik. Dia niatnya benar. So, Imam Haddad juga pernah mengisyaratkan, ada orang rindu menyampaikan, dia punya ilmu, tapi dia sendiri belum baik, tapi di balik itu dia merasa dia adalah orang yang paling jelek. Omongannya bermanfaat, biarpun dia saat itu belum semaksimal mungkin mengamalkan ilmunya. Jadi masih bermanfaat omongannya. Ini omongannya orang nggak bermanfaat. Antara guyonan, ini lelucon, habis-habisan. Antara cerita aneh-aneh. Maka dalam motivasi dakwah kan kita sampaikan, omongan kita itu hendaknya kumpulkan antara dua. Kalau ingin menyentuh hati dan masuk akal, nggak cukup menyentuh hati, tak nggak masuk akal. Masuk akal tak menyentuh hati, nggak bisa. Dua-duanya digabungkan. Masuk akal itu yang ilmiah. Wasahahu kalamahum wa wa'adahum, pun mereka akan mencoba omongnya ngomong yang benar, jangan lantur. Wa amma haula'i, adapun mereka ini tadi ulama-ulama yang aneh tadi, penceramah aneh ini, yasudduna an sabilillahi, mereka diam-diam telah menghalangi orang dari jalan Allah. Wa yujurrunal khalqa, menarik orang ilal i'radi, menjadikan orang berpaling dari Allah. Wal ghurur billahi, tertipu dengan Allah, akhirnya enggak mau dengan Allah. Bilafdil khurafati, dengan kalimat khurafat, kalimat yang penuh dengan yakni khayalan-khayalan, khurafat, ngomong yang aneh-aneh. Biarpun itu mungkin terjadi sebagai karamah, enggak perlu. Makanya kita sampaikan di salah satu motivasi kita, sudahlah kalau ente ceramah jangan sok bicara kasyaf, keramat, bukan itu. Karena kita perlu yang real, orang yang berfaham mau berubah. Ini Imam Ghazali. Kemudian ini ada kalimat lain. Wa yaziduhum, tidak ada di sini. Tempat naskah lain ada lebih tepat. Yaziduhum yajruna khalqa. Fa yaziduhum, sini enggak ada. Serta khurafah
Memang banyak naskah berbeda-beda. Yajurunal khalqa ilal ghururi, yajurunal khalqa ilal ghururi, i'rad wal ghurur. Kemudian dalam fayaziduhum, naskah yang lain lebih sesuai. Wa yaziduhum, secara umum benar maknanya sudah ketemu, tinggal kita perlu mana yang paling tepat di antara naskah dan naskah. Fayaziduhum, maka menambah kepada mereka orang, kalamum, omongan mereka itu justru menjadikan orang jara'atan alal maksiati, untuk berani maksiat. Wa raghbatan fid dunya, cinta kepada dunia. Yazidu rahbatan fid dunya, cinta dunia. La siyama, apalagi idza kana al-wa'idu, sang penceramah ini pakai label, pakai baju mutazayyinan bi thiyabi, wah gayanya actionnya sudah Masya Allah, kayak betul-betul ahlillah, ahli Allah, kayak sudah maqam tinggi dengan atribut yang lengkap pada bajunya. Masya Allah. Bithiyabi, dengan baju-baju. Kemudian wal khuyala'i, gaya kesombongan. Wal mura'i, di sini mura'i. Subhanallah, memang dulu pernah kita, tolong kembali kepada naskah yang dulu yang pernah kita benahi untuk dicek kalau ngetik ulang. Ini di sini naskah yang lain mutazayyin bithiyab, pakai baju, wal khayli, kuda, wal marakib, kendaraan-kendaraan. Artinya menyeting apa yang dikendarai, bajunya semuanya serba wah. Kalau yang di sini adalah mutazayyin bithiyabi wal khuyala'i wal mura'i. Jadi berhias dengan baju-baju, kemudian berhias dengan al-khuyala, kesombongan, dan dia wal mura'i. Ya, ini baru mura'i, yang lain juga sama mura'i. Naskah yang lain. Al-marakib, kendaraan-kendaraan tadi lebih. Baik. Maksudnya adalah, sudah kita ambil maksud daripada kita gabungan di antara naskah. Sudah secara pakaian sudah sangat sesuai dengan Masya Allah, kayak penceramah di setting yang bagus, menarik. Dan mereka itu adalah wa yuqnituhum min rahmatillahi wa ya'iduhum bil qunuti wa ya'iduhum, supaya dalam naskah lain yuqnituhum, menjadikan umat ini menjadi putus asa. Min rahmatillahi, rahmat Allah, karena selalu sampelnya kelas tinggi itu loh. Seolah-olah ini waliullah, nggak pernah melakukan ini dosa, ditinggalkan hal begini, Masya Allah, astagfirullah, ini kita ini apa, Masya Allah, mereka aja begitu. Maksudnya itu benar nasihati, tapi berlebihan. Sehingga orang-orang tersebut tertipu, menjadi tertipu dengan omongannya ustaz tersebut. Menjadi putus asa dengan rahmat Allah. Oh, yang hebat-hebat aja masih gitu, apalagi saya sudahlah. Hatta ya'isu min rahmati, sehingga putus asa dengan rahmat Allah. Nah, ini penceramah bukan tambah orang dekat kepada Allah, tapi malah menjadikan orang itu jauh dari Allah. Ini penceramah yang aneh tadi. Imam bikin guyon, tambah hatinya keras, ceritanya aneh-aneh, mengerikan. Itu adalah gaya penceramah yang disebut oleh Imam Ghazali. Nanti ada lagi selanjutnya kurang lebih, masih kerjaannya ustadz lagi, Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ketertipuan yang disebut oleh Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab.